Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Selamat Pesta Natal untuk kita semua. Bacaan-bacaan suci yang kita baca dan renungkan pada hari ini, yang berpuncak pada bacaan Injil Yohanes, yakni prolog Injil Yohanes, kita mau memaknai Natal sebagai satu kesempatan kita merenungkan terang yang mengubah dunia, kebenaran yang menjadi manusia, kelahiran Yesus Kristus yang menggenapi semua janji dan nubuatan para nabi. Terang dan kebenaran bertitik sentral di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Dialah Mesias yang dijanjikan Tuhan, dan kegenapan perjanjian lama itu menyata di dalam Yesus Kristus sendiri yang adalah terang dan kebenaran itu. Janji Allah sungguh nyata. Maka kalau kita merenungkan perayaan Natal, kita mau melihat beberapa poin refleksi berdasarkan prolog Injil Yohanes. Yang pertama, firman yang menjadi manusia. Injil Yohanes bab 1 ayat 1-5. Bahwa sejatinya Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam inkarnasi, Allah menjadi manusia. Allah mengambil rupa manusia, masuk di dalam sejarah manusia. Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah dan anak manusia, yang sungguh-sungguh mengalami keadaan seperti kita manusia, tetapi tidak kehilangan hakikatnya sebagai anak Allah tanpa dosa. Firman Allah yang adalah Yesus Kristus itu sendiri menjadi bagian dalam sejarah kemanusiaan kita. Yang kedua, Natal adalah terang di tengah kegelapan. Injil Yohanes bab 1 ayat 4-5. Sesungguhnya Yesus membawa terang dan kehidupan bagi dunia. Yesus adalah terang satu-satunya yang menghalau kegelapan dunia ini. Kegelapan dunia ini karena dosa dan kelemahan. Kita dipulihkan, diselamatkan oleh terang sejati itu, yakni Yesus Kristus sendiri. Setelah kita mengalami pemulihan karena terang itu, yang ketiga, kita boleh mengalami kasih Allah. Dalam Yohanes bab 1 ayat 12-14, digambarkan kepada kita semua satu refleksi bahwa kelahiran Yesus membawa kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah yang mampu untuk menghilangkan sekat-sekat yang diciptakan oleh dunia ini. Kasih Allah yang mampu menyembuhkan, memulihkan, menyatukan. Kasih Allah sungguh-sungguh nyata di dalam perayaan Natal. Karena Allah sejatinya adalah kasih. Dan pada akhirnya, di bagian yang terakhir dalam Yohanes bab 1 ayat 17-18, kita boleh merayakan dan mensyukuri penggenapan janji Allah.
Yesus yang hadir sungguh-sungguh memenuhi janji Allah bagi umat Israel dan juga bagi kita. Kita boleh mengalami keselamatan karena janji keselamatan itu di dalam diri Yesus. Kita boleh selamat karena Allah tidak ingkar janji. Dia setia dari awal sampai akhir. Immanuel, Allah beserta kita di dalam diri Yesus, menyata bahwa janji itu sungguh-sungguh digenapi. Kita boleh mengalami keselamatan karena berkat kasih Allah sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, pesan prolog Injil Yohanes begitu kuat untuk kita ketika hari ini kita merayakan pesta Natal. Yang pertama, mari kita mengaku Yesus sebagai sumber kehidupan dan terang sejati. Dialah satu-satunya sumber hidup dan terang sejati itu. Yang kedua, kita siap menerima cinta kasih Allah melalui Yesus. Cinta kasih yang lestari, yang tidak akan diambil daripada kita. Dan kalau kita sudah menerima kasih Allah melalui Yesus itu, kita siap untuk menjadi saksi di tengah kegelapan dunia ini. Kita siap menjadi anak-anak terang yang terus memancarkan terang Natal itu. Terang Natal kelahiran baru dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berjumpa. Supaya dengan semangat Natal kita terus mengembangkan iman, harapan, dan kasih. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, tema Natal tahun ini yang dikeluarkan oleh KWI dan PGI menarik untuk kita renungkan. Temanya adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Cuplikan dari Injil Lukas bab 2 ayat 15. Ini satu ajakan yang luar biasa. Ajakan bagi kita untuk mengalami kembali Natal yang pertama. Kalau kita mau menjadi terang di tengah dunia, maka kita betul-betul mengambil tema ini menjadi tema kita bersama. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita melihat kata pertama, sekarang artinya waktunya mendesak. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Inilah waktu saat berahmat. Yang kedua, kata pergi. Pergi artinya kita mau berjalan keluar ke titik lain. Keluar dari diri kita. Yang mungkin selama ini kita berkutat dengan diri kita sendiri, dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Kita keluar ke titik lain. Karena hidup itu adalah satu perjalanan, satu siara. Karena kita sesungguhnya adalah manusia pesiara. Kita adalah pesiara yang tahu tujuan kemana kita pergi, tetapi belum sampai pada tujuan itu, yakni tanah air surgawi. Maka kadang-kadang ada saat kita mengambil waktu untuk istirahat, tetapi setelah itu kita berjalan lagi. Dan itulah spiritualitas para pesiara yang terus berjalan. Dan yang terakhir, Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Maka dari sini kita mau merefleksikan satu hal tentang pentingnya keluarga. Penting itu rumah.
bahwa awal yang sederhana, yang kecil akan menjadi besar dan luar biasa, mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, dan mulainya di rumah masing-masing, mulainya di tengah keluarga. Maka kita diajak pergi ke Betlehem melihat Yesus, Putra Allah dan manusia itu. Kita pergi ke Betlehem. Kita mau merasakan bahwa dengan kelahiran Yesus, martabat kita sebagai manusia dipulihkan, ditinggikan, karena peristiwa Allah menjadi manusia itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau menjadi pembawa terang dunia, terang Natal itu, jangan lupa kita kembali ke Betlehem. Kita berjuang supaya belajar hidup sederhana dan berani berkata cukup. Kembali ke Betlehem artinya kita mau belajar dari para gembala, para majus dari timur itu, dan palungan Yesus yang sungguh-sungguh sederhana bersama Santa Maria dan Santo Yosef. Hidup di dalam kesederhanaan, dan kita siap untuk berani katakan cukup dalam hidup ini. Di tengah dunia yang penuh dengan persaingan, kepentingan, kita mau menjadi manusia Natal yang lahir baru. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem mengalami kasih Allah itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.